Ketemu lagi dalam podcast Cakap-Cakap Persumut TV. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang politik nasional. Kita ambil tema bagaimana peluang Ganjar di Sumatera Utara. Untuk membahasnya lebih rinci dan lebih konkret, bersama kami hadir Dr. Sutarto, Sekretaris Jenderal PDIP Sumatera Utara yang juga anggota DPRD Sumatera Utara. Terima kasih Mas kedatangannya, Mas Tarto. Iya, Bang Valdes, ini udah lama kita mau podcast tapi baru hari ini. Baru hari ini, karena banyak kesibukan ya. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa sama-sama membersamai untuk podcast hari ini. Oke. Sama ini sahabat saya. Sahabat ya. Bang Hendrik Storus. Sahabat lama. Nah, di sini juga ada pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Indikator Pemilu dan Demokrasi atau LIPDEM, Bang Kandidat Dr. Henry Sitorus ya. Oke, untuk memulainya dari Mas Tarto dulu. Mas Tarto kemarin baru dari acara Bulan Bung Karno ya di GBK ya. Begitu meriah suasananya dan kemudian ada Pak Jokowi juga, kemudian Ibu Mega juga ikut memberikan support dan pidato untuk calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo. Gimana Mas? Bisa cerita seperti apa suasana yang kemarin? Ya. Sebelumnya saya klarifikasi dulu ya. Kalau di struktur PDI Perjuangan, sekjen itu hanya satu, tingkat nasional. Oh iya, sekretaris berarti ya. Kalau di daerah namanya sekretaris, kan itu. Tapi karena biasa sekjen, mas sekjen katanya. Iya. Oke. Nah, lanjut Mas. Baik, kemarin kita baru menghadiri puncak acara Haul Bung Karno ya di Gelora Bung Karno tanggal 24 Juni ya. Memang ada historical dan nilai ideologis kenapa bulan Juni bagi PDI Perjuangan itu menjadi bulan Bung Karno ya. Pertama, tanggal 1 Juni itu hari kelahiran Pancasila yang sudah mendapatkan secara de jure ya melalui Kepres nomor 24 tahun 2016 melalui Kepres Presiden Pak Jokowi, walaupun kelahiran 1 Juni 1945 itu pertama kali Bung Karno berpidato di hadapan BPUKI ya, di ketika itu. Jadi sejak tahun 1945 baru ada pengakuan tahun 2016 lalu Kepres 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Itu historical yang pertama. Yang kedua, 6 Juni ya, itu hari lahir Bung Karno, yaitu tepatnya 6 Juni 1901 itu adalah hari kelahiran Bung Karno. Dan yang ketiga, tanggal 21 Juni itu adalah wafatnya Bung Karno, tepatnya 21 Juni 1970. Nah, 3 peristiwa penting itu bagi PDI Perjuangan adalah tonggak momentum bagi PDI Perjuangan kita tetapkan sebagai bulan Bung Karno. Artinya apa? Supaya seluruh kader PDI Perjuangan secara internal dan seluruh bangsa Indonesia kita ingatkan kembali bahwa sejarah itu tidak boleh kita lupakan. Maka Bung Karno menyatakan jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, maka setiap tahun PDI Perjuangan melakukan memperingatan itu dengan berbagai kegiatan-kegiatan, baik secara internal yaitu konsolidasi internal dan juga kegiatan kerakyatan. Tidak semata-mata untuk tidak mengkultuskan itu, tetapi bagaimana mengimplementasikan pikiran-pikiran, ajaran-ajaran Bung Karno dalam realitas kehidupan yang nyata, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, 24 Juni 2013 kemarin itu adalah puncak peringatan setelah sekian tahun kita mengalami pandemi itu. Itulah momentum silaturahmi, momentum konsolidasi PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Bang Valdes, Bang Hendri, itu seluruh
anak ranting, pengurus ranting, PAC, badan saya partai, DPC, DPD, DPR, kabupaten kota, kemudian DPR RI, kepala daerah, kader partai, simpatisan partai memerahkan Hadir ya semua ya. Gelora Bung Karno. Ya. Kemudian yang paling heroik lagi adalah atraksi 7.000 satgas di lapangan GBK. Kemudian ada atraksi marching band, kemudian ada terakhir atraksi dari 3.000 penari ya, yang kolaborasikan dengan Pak Guru Soekarno Putra. Itu memerahkan GBK. Tarik kecak itu ya. Ya, tarik kecak itu ya. Nah, itu kan membuktikan bahwa PDI Perjuangan ingin mengimplementasikan 3 Trisakti Bung Karno ya. Di samping tadi yang terakhir tadi adalah kebudayaan, maka ditutup kegiatan BK itu dengan atraksi kebudayaan. Ya, artinya kepribadian dalam budaya, sehingga tampilan dari 3.000 penari kecak itu menjadi bukti bahwa dalam satu rampak barisan bersama, kemudian dihadiri oleh sekian ratusan ribu kader PDI Perjuangan sebagai momentum silaturahmi dan konsolidasi bagi PDI Perjuangan. Dan hadir di situ adalah Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang juga kader PDI Perjuangan, dan juga pidato dari Pak Ganjar, Mbak Puan, dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, ini begitu gemuruhnya ketika Pak Jokowi pidato, Bu Mega pidato, dan juga Mbak Puan, dan juga Pak Ganjar Pranowo. Gebiar dari bulan Bung Karno yang begitu luar biasa di GBK kemarin. Setelah masa Covid kan jarang, sudah tidak pernah lagi ya kayaknya ada kegiatan kepartaian yang sebesar dan semegah itu ya setelah Covid ya. Dan PDIP memulainya pada bulan ini, persis dengan bulan Bung Karno. Dalam konteks itu seperti apa PDIP melihat dengan sudah dideklarasikannya Pak Ganjar sebagai calon presiden? Ya, seluruh kader partai ya, sebelum saya ingin setback ke belakang. Oke, siap. Ketika Ibu Ketua Umum belum mengumumkan Pak Ganjar sebagai calon presiden, itu seluruh kader partai menunggu momentum itu. Iya. Dan Ibu Ketua Umum, Bu Megawati Soekarno Putri, mengambil momentum tanggal 21 April, bertepatan Hari Kartini dan juga Hari Raya Idul Fitri, maka Ibu Ketua Umum mengumumkan Pak Ganjar menjadi calon presiden 2024 dari PDI Perjuangan. Sebagai partai yang demokratis ya, tentu tegak lurus ya apa yang diinstruksikan, apa yang diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Dan membuktikan bahwa memang kader-kader PDI Perjuangan dari seluruh struktur anak ranting, PAC, DPC tadi saya sebutkan, bahwa ya sekarang tegak lurus, all out bagaimana bisa memenangkan Ganjar sebagai presiden di tahun 2024. Nah, kita di PDI mengenal ada 3 pilar partai. Pilar yang pertama adalah struktur partai. Dari anak ranting, PAC, DPC, DPD dan seterusnya, ada badan nasihat partai. Ini adalah pilar yang pertama. Pilar yang kedua adalah kader-kader partai yang ditugaskan mendapat amanah dari rakyat yang duduk di anggota DPR. Ya, DPR Kabupaten, Provinsi, DPR RI. Ini adalah pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah kader partai yang ditugaskan dan mendapat amanah dari warga masyarakat sebagai pimpinan publik atau kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan bahkan sampai menteri sampai presiden. Nah, ini adalah 3 pilar partai yang menjadi satu kekuatan, karena kami menyadari betul bahwa 3 pilar partai ini mempunyai sinergitas dan soliditas yang luar biasa, sehingga kami meyakini bisa memenangkan
memenangkan Ganjar Pranowo di Sumatera Utara dan sekaligus juga memenangkan PD Perjuangan. Ya. Kita akan hat-trick ya. 3 kali untuk PD Perjuangan setelah tahun 2015, 2019, dan 2024 nanti. Nah ini menjadi satu komitmen, menjadi satu tekad bagi seluruh kader partai. Ya. Dan kami meyakini ini dengan penetapan Ibu Ketua Umum Pak Ganjar menjadi calon presiden, setelah Sumatera Utara kami melakukan konsolidasi total ya, sebelum penetapan, bahkan setelah penetapan, itu memang antusias ya, kader partai itu luar biasa. Dan juga setelah kita lakukan pencermatan, lakukan monitoring, melakukan komunikasi, melakukan silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan setiap saat kita juga turun ke masyarakat, baik sebagai struktur partai maupun sebagai anggota legislatif, ya kami merasakan suasana kebatinan itu, bahwa mereka juga antusias dengan sosok Ganjar Pranowo ini. Berputar ke Sumatera Utara, Mas. Mas Tarto kan posisinya sekarang ada di 2 pilar nih kan. Pilar pertama sebagai struktur ya, di DPD ya. Tapi merangkap juga sebagai pilar kedua, anggota DPRD di Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan. Dalam banyak berita-berita terakhir kan, termasuk kedatangan Pak Ganjar ya kemarin minggu lalu, masuk juga hari ini kayaknya saya lihat status Mas Tarto sedang ikut menerima ya deklarasi dari sejumlah relawan ya di kantor DPD di kantor kantor pusat relawan di Jalan Hayamuruk ya. Gimana nih suasananya, atmosfernya untuk memenangkan Ganjar di Sumatera Utara ini seperti apa? Kekuatannya sekarang? Ya, pertama saya sebagai sekretaris partai ya di Sumatera Utara merasa sangat bersyukur ya. Sangat bersyukur dengan munculnya berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang memberikan dukungan kepada Ganjar. Ya. Kami harus menyadari sebagai pimpinan partai tentu tidak bisa sendirian sebagai partai memenangkan Ganjar Pranowo. Nah tentu butuh satu sinergitas, butuh satu kolaborasi dengan elemen-elemen masyarakat yang tadi tergabung dalam relawan, dan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan juga kita berkolaborasi dengan apa yang disebut dengan generasi Z ya, milenial ini. Gen Z ya. Gen Z. Nah tentu ini satu kesadaran penuh bagi PDI Perjuangan dan satu penghormatan, penghargaan yang luar biasa kepada rekan-rekan yang tergabung di dalam relawan. Nah titik temu kita adalah bagaimana memenangkan Ganjar. Nah di Sumatera Utara itu memang sekarang sudah ratusan ya relawan-relawan yang muncul, baik relawan yang mempunyai struktur dari pusat sampai daerah, provinsi, kabupaten, maupun relawan-relawan provinsi atau lokal yang ada di Sumatera Utara. Nah, ini kan satu hal yang sangat menggembirakan bagi PDI Perjuangan, dan ini menjadi satu amunisi, menjadi satu energi kekuatan PDI Perjuangan untuk bersama-sama kita memenangkan itu. Nah, 2019 PDI Perjuangan menang dengan 19%. Terkonversi angka itu 1,4 juta. 4 juta pemilih. Sumatera Utara. Nah, kemudian pada saat yang sama 2019 PDI Perjuangan yang kedua kalinya mengusung Pak Jokowi. Pak Jokowi di Sumatera Utara menang 52,55%. Nanti bisa dikoreksi angkanya. Nah, tentu irisan ini kan antara pemilih PDI Perjuangan dengan pemilih Pak Jokowi kan punya irisan. Nah, maka ini juga terkonversi nanti, irisan-irisan ini juga akan masuk ke dalam pemilih-pemilih Ganjar Pranowo. Nah, dari 52,55% ini tentu harapan kita ke depan dengan sinergitas
soliditas di internal partai, 3 pilar partai, kemudian mendapat energi dan amunisi dari relawan-relawan yang ada di Sumatera Utara, kami yakin bisa memenangkan Ganjar Pranowo di Sumatera Utara. Oke, mantap. Saya ke Bang Henry dulu, Bang. Ya. Hiruk pikuk kedatangan Ganjar ini kan euforianya masih terasa ini sampai sekarang. Termasuk sekarang banyak relawan-relawan yang sudah muncul, walaupun sebelum-sebelumnya sudah banyak muncul juga ya, tapi belakangan semakin hari semakin banyak muncul. Secara objektif, Bang Henry melihatnya seperti apa ini kekuatan Ganjar di Sumatera Utara? Sekarang kan polanya kan sudah mulai agak terlihat lah polarisasi politik, bukan polarisasi dalam bentuk yang seperti 2019 ya, tapi ada polarisasi yang lain ini yang bisa kita lihat ini. Seperti apa kekuatan Ganjar berhadapan dengan kekuatan dari calon presiden yang lain gitu. Terima kasih. Jadi kalau melihat fenomena calon presiden dari PDIP Perjuangan ini, Ganjar Pranowo di Sumatera Utara, meskipun tadi Pak Tarto sudah jelaskan bahwa mereka sudah memiliki semacam strategi dan kinerja yang mau dikedepankan, tapi dari hasil survei-survei nasional itu dari 7 lembaga survei menggambarkan bahwa Pak Ganjar ini malah sekarang tertinggal gitu, padahal sebelum-sebelumnya beliau di peringkat 1 ya. Tapi dari survei yang dilakukan itu hanya satu lembaga survei itu, SMRC, yang menyebutkan bahwa Pak Ganjar itu unggul dibandingkan yang lain. Tapi itu pun untuk kategori pemilih kritis ya. Sedangkan untuk yang lainnya itu kelihatannya Pak Prabowo itu lebih di depan. Apa penyebabnya gitu kan? Nah, memang kalau dari fenomena kalau dalam teori sosial itu ya, yang disebutkan patron klien itu ya. Jadi ini kan Pak Jokowi sekarang jadi presiden. Nah, Pak Jokowi ini kan kelihatannya ada semacam ambiguitas, ya. Jadi Pak Prabowo lebih efektif memanfaatkan kedekatan beliau dengan Pak Jokowi itu. Nah, kita ketahui tahun 2019 beliau juga sudah menjadi kompetitor dari Pak Jokowi kan. Dia memperoleh suara saya kira lebih dari 45% itu kan. Jadi saving suara itu meskipun ada yang mungkin berkurang, tetapi hilang lah ya. Dengan adanya dukungan Pak Jokowi yang secara quote unquote ya, Pak Prabowo memanfaatkan secara positif, kelihatannya banyak yang tertarik ini pemilih Pak Jokowi, sehingga dari hasil survei yang disebutkan itu mereka menyatakan bahwa bergabung. Jadi sehingga memang ya suara Pak Prabowo itu lebih leading sekarang ini dibandingkan Pak Ganjar sebelum deklarasikan oleh PDIP gitu. Jadi ini ada satu teman kita penulis ya dan peneliti menyebutkan ini warning sebenarnya bagi Pak Ganjar dan tim bahwa potensi untuk tertinggal ini kalau tidak dicari solusi taktis dan efektifnya, ini bisa ke depan akan sulit berubah, sulit mengambil hati, sulit mendapatkan keterpilihan yang lebih tinggi dibandingkan kondisi saat ini gitu ya. Meskipun memang ya waktu masih ada panjang. Jadi memang di situ kita sebutkan, kita sarankan memang PDIP dan tim pemenangan Ganjar ini harusnya memang lebih spesifik membuat gerakan-gerakan strategi pemenangan yang lebih masuk ke sektor-sektor kerakyatan kan gitu. Karena kan gini pengorganisasian struktur politik itu kan melembaga ya kan, sedangkan pengorganisasian suara ini kan berbeda, ini organisasi sosial. Jadi pendekatannya tidak cukup hanya seperti yang disampaikan Pak Tarto tadi, hanya memobilisasi atau memperkuat taktik-taktik strategi yang dikembangkan secara struktural itu tadi ya, atau dengan 3 pilar tadi, tapi juga harus mengedepankan bagaimana pengorganisasian sosial gitu ya. Memang ada itu ya, makanya Pak Jokowi dulu kan ada relawan Jokowi ini yang banyak mensupport mendulang suara itu, ditambah dengan
kinerja partai yang pendukungnya gitu. Tren kelembagaan hasil survei itu secara nasional atau secara spesifik Sumatera Utara gimana gambarannya, Bang? Kalau kita bandingkan atau kita tariklah ceruk kecilnya gitu ya. Kalau untuk Sumatera Utara. Tadi Pak Tato udah jelaskan bahwa tahun 2019 suaranya Pak Jokowi kemenangannya 52%. 52% ya. Lebih kan gitu kan. Pak Prabowo berarti ada sekitar 48, ya 47% lebih kan gitu ya kan. Jadi kalau terbelahnya suara pendukung Pak Jokowi ini sekarang ada yang masuk ke Pak Prabowo, ada yang tertinggal di Pak Ganjar itu kan berarti kan tidak begitu banyak nanti. Saya kira nanti sangat berat ya kerja PDIP Sumatera Utara termasuk Pak Tarto untuk bisa memenangkan Pak Ganjar di Sumatera Utara gitu. Kekuatan partai sendiri seperti apa Bang melihatnya untuk mensupport kemenangan Ganjar ini? Artinya kan partai sudah membuat sel-sel dalam bentuk relawan-relawan. Keefektifannya seperti apa kalau misalnya dibandingkan dengan relawan yang terbentuk secara alami ketika Pak Jokowi muncul di Capres tahun 2019? Dari teori pengorganisasian partai politik misalnya yang dituliskan Maurice de Perger, dan dari analisis para Indosianis terhadap kondisi partai Indonesia, PDIP itu memang udah masuk kader sekarang partai kader. Nah, kalau kadernya loyalitasnya kita tidak ragukan. Nggak ragukan lagi ya. Dan jarang sekali saya lihat kader partai PDIP pindah ke partai lain. Partai-partai lain mungkin berbeda faktanya. Mereka pragmatis gitu. Kalau PDIP meskipun mereka saat ini misalnya tidak seperti menduduki jabatan politik di pemerintahan atau mereka tetap loyal. Itu kita yakini bahwa modal itu bisa diparalelkan dengan modal sosial partai politik PDI Perjuangan atas suara yang ada di masyarakat itu udah. Tapi kan ini kan harus ditingkatkan, harus dibesarkan karena tidak semua orang mau menjadi loyalitas partai, tetapi dia mau memilih pemimpin. Memilih pemimpin ini kan berarti harus dibuat diberikan trust, kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemimpin kita yang kita ajukan Ganjar Pranowo itu punya program yang memperjuangkan masyarakat kan gitu, dan punya program yang positif ke depan, apalagi setelah keberhasilan Pak Jokowi. Jadi Ganjar itu itu yang harus dipastikan dia pengganti atau penerus gitu. Kalau penerus ya harus dijelaskan apa yang harus dilakukan. Kalau pengganti apa yang harus dilakukan, dan kemudian saya kira dalam hal ini memang PDIP harus juga memang bersikap bahwa Pak Jokowi ini harus punya ketegasan juga bahwa dia itu sebenarnya beliau itu mengendorse Ganjar sebagai penerusnya atau Pak Prabowo sebagai penggantinya. Nah, itu kan harus menjadi tanda-tanya juga sampai sekarang gitu ya. Karena walaupun sudah hadir pada saat deklarasi, hadir pada pidato pada saat di Gelora Bung Karno itu, statement itu masih bisa ditafsirkan bahwa Pak Jokowi itu ada multi tafsir ya? Ada di dua kaki, kesan seperti itulah. Mas Tarto, seberapa besar keyakinan dari PDI Perjuangan misalnya ketika simpatisan atau voters PDIP akan memilih Ganjar di kotak suara? Oke. Baik, ini apa yang disampaikan Bang Hendrik tadi ya. Bagi kita PDI Perjuangan, hasil survei itu kita hormati ya, karena itu memang secara metodologis dan ilmiah, dan itu juga menjadi bagian untuk bisa lebih mendorong ya, memotivasi bagi seluruh kader partai untuk bisa lebih proaktif ya. Jadi tetapi kan tidak semata-mata survei itu. Jadi survei itu menjadi bahan pertimbangan, tetapi tidak menjadi acuan dasar murninya kan itu. Nah, kami meyakini bahwa soliditas partai ya, itu juga menjadi suatu modal dasar besar. Dan tadi saya sampaikan bahwa yang kita pilih ini kan pemimpin nasional. Produk dari kaderisasi PDI Perjuangan adalah hari ini adalah Ganjar Pranowo. Yang sebelumnya adalah Pak Jokowi.
Nah, yang sebelumnya lagi jadi presiden adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, kalau kita mau kesejarahannya pasti kita justru Bung Karno juga sebagai presiden yang pertama. Kalau kita lihat historicalnya, dia pendiri PNI dan kemudian PNI berfungsi menjadi PDI dan PDI menjadi PDI Perjuangan. Ya sebenarnya 4 presiden Indonesia ini sudah dari produknya PDI Perjuangan. Ya, dari mulai kakek buyut lah ya. Kan ini. Nah sekarang tadi betul kata Bang Hendri tadi, saya sampaikan tadi bahwa apakah Ganjar daya kohesinya ya, kohesi sosialnya kepada terhadap publik itu gimana? Kan itu. Nah, kalau dari survei-survei sebelumnya memang Ganjar leading. Nah, sekarang kan mengalami satu tadi oleh survei ya, hasil survei mengalami satu kondisi yang transisi. Ya, tapi ini kan dinamis ya. Ya. Fluktuatif dan dinamis masyarakat itu. Nah, oleh karena itu bagi kami ya bagaimana ini menjadi motivasi. Ya, motivasi untuk bisa lebih mendorong seluruh kader partai turun ke bawah. Ada 2 instruksi Ibu Ketua Umum, ya, instruksi hariannya. Yang pertama adalah konsolidasi. Konsolidasi ini kan dalam rangka penguatan struktur partai. Yang kedua adalah turun ke bawah. Turun ke bawah kan itu artinya seluruh kader partai baik yang ada di legislatif, eksekutif maupun yang struktur turun ke bawah untuk mendengar, menyapa, mengambil solusi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Apalagi pasca pandemi yang sekarang sudah menjadi endemi. Nah tentu ini menjadi satu catatan penting, strategi penting bagaimana warga masyarakat tadi untuk bisa lebih mengenal ya Pak Ganjar melalui apa? Ya tadi sampaikan Bang Hendri tadi, ya program-program ke depannya atau kinerja dan rekam jejaknya gimana. Nah tentu itu bagian dari tugas dari kader-kader PDI Perjuangan. Maka tadi sampaikan bahwa sangat satu hal yang harus kami syukur dan gembira, munculnya relawan itu kan sebenarnya tidak dibentuk oleh partai. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Tidak partai yang membentuk itu. Karena itu antusiasme itu kan keikhlasan dari warga masyarakat, terjadi pengelompokan di masyarakat untuk mendukung Ganjar. Nah ini kan satu hal yang kita hormati dan kita apresiasi. Nah, jadi munculnya dengan secara secara sporadis. Tadi saya sampaikan bahwa ada yang tingkat nasional, bahkan ada relawan-relawan yang dulu menjadi relawannya Pak Jokowi, sudah sebagian besar kan juga sudah memberikan pilihan-pilihannya untuk memilih Ganjar. Walaupun kami juga harus menghormati, menghargai ada beberapa relawan yang masih berada pada posisi tengah. Zona abu-abu. Ya kan? Yang kan ini kan Bang Hendri kan. Perlu diyakinkan zona abu-abu. Nah, ini tentu tugas bagi kader-kader partai juga melakukan komunikasi politik dalam hal ini. Kan ini kan bagian kerja-kerja politik yang harus dilakukan. Tapi ada juga sebagian yang sudah menyampaikan ketegasannya untuk mendukung sebelah. Kan itu. Nah, ini kan kita harus hormati. Yang kedua, tadi Bang Hendri menyatakan bagaimana dengan sikap posisi Jokowi. Saya kira kita harus menghormati, menghargai bahwa Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Kita yakin beliau, ya sekarang coba tahun 2000 ketika wali kota di Solo pertama itu PDI Perjuangan. Ya. Yang kedua PDI Perjuangan. DKI ya. Ketika ke DKI jadi gubernur itu juga PDI Perjuangan. Nah ketika tahun 2014 ini PDI Perjuangan ketika itu Ibu Ketua Umum kan juga punya peluang yang besar untuk bisa tampil kembali. Tetapi karena sikap kenegarawanan dari Bu Mega, ya, kemudian mendukung, mengusung kader terbaiknya di luar dari ketua-ketua partai, dalam arti ketua partai Ibu Ketua Umum. Dan ini kan catatan-catatan penting dalam mindset historicalnya Pak Jokowi sampai posisi 2019. Nah ini kan sebuah historical yang
saya yakin ini tidak akan mudah untuk dilupakan, tidak mudah untuk diabaikan. Nah, persoalannya adalah Pak Jokowi harus kita hormati. Kenapa? Beliau ini kan presiden. Ya. Nah, apakah nanti akan menentukan mendukung A atau B atau B? Saya yakin kita tidak harus mendesak-desak beliau. Ya, karena beliau pasti sudah bisa melakukan kajian, pertimbangan politis, strategis, karena beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Ya, tetapi bagi PDI Perjuangan meyakini bahwa beliau adalah kader sejati, kader yang punya militansi dari PDI Perjuangan. Yakin ya? Nah, belum lagi anak beliau, Ya. Gibran. Ya. Diusung habis-habisan juga untuk memenangi kota Solo. Ya. Kemudian anak beliau yang ada di kota Medan, Pak Bobi Nasution, menantu beliau, PDI Perjuangan juga all out untuk memenangkan ini. Nah, ini kan satu satu siluet atau satu rangkaian historical, historical dalam sebuah kehidupan, baik personal maupun keluarga. Tentu ini bagian yang tidak akan terlupakan, tidak akan terabaikan oleh seorang Jokowi. Ya, oke. Nah, tapi kan Pak Tarto, maaf ya, ini waktu Silakan. kan sudah semakin dekat gitu ya. Strategi kan harus betul-betul didesain dan diaplikasikan secara efektif gitu ya. Kan itu yang harus. Jadi kalau seperti ini berarti kan Pak Ganjar itu yang harus proaktif. Karena posisi Pak Jokowi seperti dijelaskan oleh Pak Sutarto tadi kan memang dia posisinya tidak boleh tidak boleh kita intervensi karena beliau presiden kan? Kita menghargai posisi beliau sebagai presiden yang punya semacam karakter yang memberi edukasi politik yang positif untuk kita gitu. Martabat sebagai kepala negara lah. Betul, Ada dignity di situ. Itu berarti Pak Ganjarnya ini yang harus kita memberikan, harus aktif. Artinya dia harus jelaskan bahwa saya penerus Pak Jokowi atau saya akan memberikan perbaikan-perbaikan percepatan untuk beberapa program Pak Jokowi yang sudah terbukti berdasarkan kajian evaluasi, misalnya ekonomi kita makin bertumbuh positif, infrastruktur kita untuk mendukung pembangunan itu sudah berhasil sekian persen, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan itu tinggi 80% gitu kan. Itu harus betul-betul menjadi pesan-pesan yang penting untuk pemilih, karena pemilih kita harus diberi keyakinan, percaya bahwa memang beliau memang yang terbaik dibandingkan calon lain untuk menjadi penerus dan mengganti Pak Jokowi. Seperti. Kalau dari PDIP sendiri melihat seperti apa, Mas Tarto? Artinya begitu banyak sebenarnya relawan yang muncul dan terbentuk ketika Pak Jokowi itu maju tahun 2019. Tahun 2024 ini terbelah ke nama yang lain, kita sebutlah ke Prabowo gitu ya. Kemudian belum transparannya ini banyak podcast kemudian begitu banyak pengamat di media massa yang menyebutkan masih terjadinya ambiguitas sama Pak Jokowi terhadap dua nama lah yang kita sebutkan, dua nama kuat ini. Secara psikologi politik gimana? PDIP terganggu atau tidak ini? Secara ada catatan penting tadi dari Pak Hendri sama Bang Paldes ya. Kalau kita cermati setiap Pak Ganjar itu bersilaturahmi turun ke semua daerah, ke beberapa daerah. Saya yakin beliau dalam komunikasi politiknya cukup lugas menyampaikan apa yang menjadi added value, apa yang menjadi kelebihan keberhasilan dari pemerintahan Pak Jokowi dan Profesor Ma'ruf Amin. Itu setiap pertemuan beliau. Tapi satu sisi lain juga beliau ini kan orang yang juga sebagai gubernur Jawa Tengah juga tentu menyampaikan juga apa yang menjadi prestasi ketika beliau mimpin di
Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini kan bagian dari kapitalisasi, bagian dari hal yang harus dikomunikasikan. Tadi oleh Pak Hendri harus disampaikan itu. Nah, saya yakin itu juga di setiap pertemuan Pak Ganjar selalu ya secara rutin menyampaikan itu. Apa maknanya? Maknanya tentu tadi kita meyakini bahwa Pak Jokowi sebagai presiden menjadi mahkota tersendiri ya sekarang ini. Nah, ya, ketika kepuasan beliau sekarang ini berada di atas 78%. 78%. Iya, 78 ke 80%. Itu kan ya. jarang-jarang terjadi oleh presiden-presiden sebelumnya. Betul. Nah, tentu ini kan bagian keberhasilan dari pemerintahan Jokowi. Nah, PDI bagaimana sikap PDI? Nah, tadi saya sampaikan itu. Sebenarnya keberhasilan PDIP juga. Karena tentu, ini kan kalau kita kan juga berada di itu yang perlu diyakinkan karena ruling party kan itu. Iya, karena Jokowi adalah kader PDIP. Jokowi kan kader PDI. Iya. Berarti kepuasan terhadap PDIP juga harusnya dikonversi seperti itu kan? Nah, maka kan alhamdulillah, alhamdulillah ini Bang. Survei PDI Perjuangan di semua survei kan juga berada unggul di 20 ke 24. Siap. Ini kan posisi itu. Kemarin sempat turun di 19,8. Ya, ini artinya apa? Fluktuasinya PDI Perjuangan, establish PDI Perjuangan antara 20 ke 24. Ya. Nah, di rentang waktu yang sampai posisi Februari ya, sekitar ini kan sekitar 8 bulan ini. 8 bulan lagi lah. Tentu kan kalau soal strategi, ya ini strategi gak boleh diucapkan. Oh iyalah. Bolehlah dikeluarkan sedikit. Tapi semua. Tapi kami harus menyampaikan ini bahwa ya salah satu hal yang paling penting kami yakini adalah konsolidasi. Tadi konsolidasi internal dan konsolidasi eksternal. Ya, betul. Nah, ini kan konsolidasi internal kan penguatan struktur partai. Karena inilah sebenarnya yang melakukan komunikasi politik di eksternal. Nah, eksternal ini kan dua hal. Pertama seluruh kader komunikasi, yang kedua kan bagaimana kerja-kerja kerakyatan. Nah, tentu ini akan ditunjukkan oleh kader-kader PDI Perjuangan baik yang ada di legislatif maupun yang di eksekutif. Nah, maka pada masa bacalek ini itu juga menjadi satu evaluasi bagi DPP, bagi partai, mana bacalek-bacalek yang beberapa waktu ini mencalonkan tetapi juga kita lihat nanti tidak turun. Masih ada peluang dia dilakukan evaluasi karena posisi KPU itu kan sampai di September. Nah, ini juga bagian dari hal yang harus didorong ya untuk bisa menaikkan elektabilitas dan mendorong Pak Ganjar untuk bisa terus turun. Walaupun kami harus menyadari Pak Ganjar ini kan turun pada posisi hari Sabtu dan Minggu ya, karena masih posisi sebagai gubernur. Sama ketika beliau silaturahmi dengan kader dan relawan ketika tanggal 11 Juni kemarin di Gedung Serbaguna yang di Jalan Pancing. Tapi itu juga luar biasa antusiasnya, kegembiraannya, militansi dari kader-kader PDI Perjuangan dan juga relawan yang ada di Sumatera Utara dalam menyambut kedatangan Pak Ganjar. Karena ketika di Kuala Namu saja di dalam itu sudah ribuan. Kemudian sampai keluar pintu KNO sampai masuk ke tol itu juga sepanjang jalan itu. Nah, itu kan memberikan semangat, motivasi yang luar biasa bagi kami PDI Perjuangan. Nah, pada saat yang sama juga partai yang sudah melakukan kerjasama ini P3, Hanura dan Perindo, ini juga sudah secara intens kita melakukan komunikasi dan tentu Hanura, Perindo dan P3 tentu juga sudah melakukan kerja-kerja politik baik secara internal maupun eksternal yang mereka lakukan dalam rangka juga memenangkan Ganjar Pranowo. Di tingkat daerah sudah terkonsolidasi nggak itu Mas kekuatan 4 partai ini? Hanura, Perindo dengan P3 untuk bersama-sama memenangkan Ganjar. Yang saya lihat sih masih pekerjaannya masih masih parsial nih. PDIP aja masih habis-habisan ya, bertengkus lumus lah istilah kata Melayu ya. Habis-habisan itu. Yang masih mengendorse ini. 3 partai ini kayaknya masih
masih menonton aja ini. Wait and see masih. Ya. Ini di spanduk-spanduk caleg belum dibuat harusnya foto-foto Jokowi. Ya. Sorry Pak Ganjar ya. Ya. Saya kira ini kan persoalan momentum aja. Oke. Persoalan waktu. Kita yakin bahwa P3 ya, kemudian Perindo dan Hanura pasti mempunyai satu political will yang kuat lah ya. Kuat dalam rangka untuk mendukung Ganjar, karena ketiga partai ini sudah melakukan komitmen kerjasama dan deklarasi bersama. Nah tentu ini akan secara masif ya, nanti akan diikuti di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah di Sumatera Utara ini kan sudah kita lakukan di tingkat provinsi, maka momen selanjutnya ini akan berada di kabupaten kota untuk bersama-sama berkolaborasi, bersinergis untuk bisa menangkan Ganjar di setiap daerahnya masing-masing. Yang menjadi pertanyaan saya kan ada pilar ketiga. Ini pertanyaan apa mungkin ya? Pemungkas soal pilar yang ketiga itu. Di banyak daerah kan, termasuk di Sumatera Utara lah ya Mas ya. Kepala daerah kan banyak diusung PDIP. Tapi kan dukungan itu kan tidak hanya datang dari PDIP kan, dari partai-partai lain. Seperti apa PDIP mengikat komitmen kepala daerah yang diusung oleh PDIP ini untuk memenangkan Ganjar? Padahal faktualnya secara politik mereka kan tidak hanya diusung oleh PDIP ya, tapi mungkin partai-partai lainnya yang mungkin ya arahnya ke calon yang lain gitu. Oke. Baik, Bang Valdes, boleh saya sebut nanti nih ya? Boleh. Beberapa kader PDI Perjuangan di Sumatera Utara itu yang duduk di struktur itu menjadi kepala daerah. Ya betul. Misalnya Serge, Serdang Bedage, Dharma Wijaya adalah ketua DPC, yang juga sebagai bupati. Kemudian di Batubara, Jahir ketua DPC, itu juga sebagai bupati. Tapanan Utara, ketua DPC, Dikson, juga sebagai bupati. Toba, dua-dua, itu Poltak dan Jimmy ya, Joni Simanjuntak. Itu dua-dua kader partai. Ketua DPRD ya. Kemudian di Humbang Sudutan, ketua DPC, wakil bupati. Kita ke Nias Selatan, ketua DPC, bupati. Kemudian Nias Yaatulo, pengurus DPC, bupati. Kemudian Gunung Sitoli, Lakomijaro dan Sawaa, itu adalah Sawaa Lauli adalah bendahara. Kemudian Lakomi juga struktur partai. Nah kemudian di Tanjung Balai, Saudara Waris, itu juga sebagai kader partai. Nah tentu kalau kita melihat konfigurasi seperti ini, ya ini kan kader murni PDI Perjuangan. Maka kita tidak meragukan komitmennya dan loyalitasnya untuk bisa memenangkan partai dalam arti PDI Perjuangan dan memenangkan presiden yang diusung oleh partai. Oleh PDI Perjuangan. Nah betul tadi bahwa sebagian juga diusung oleh partai lain, tapi kan kami meyakini bahwa ini kader-kader murni dari PDI Perjuangan. Ya secara struktural sudah lengket yang gitu ada ya? Di dalam struktur. Ini belum lagi bupati-bupati yang kita dukung dari PDI Perjuangan. Berdasarkan kerjasama dengan partai-partai yang lain. Nah oleh karena itu atas dasar itu, ini kan menjadi satu modal dasar yang kuat bagi kami bersama dengan teman-teman relawan, bersama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain, dengan teman-teman dari adik-adik milenial, kami bisa bersama-sama berkolaborasi bagaimana bersinergis memenangkan Ganjar di Sumatera Utara. Oke. Mantap. Jadi kan gini. Dari end speech dari Bang Henry, advice-nya. Kalau pengorganisasian secara kepartaian, ya memang kan tadi di awal pun sudah saya sampaikan bahwa PDIP itu sudah memiliki pola yang artinya itu positif ya untuk memperoleh suara ya kan. Tapi kan sekarang persoalan pengorganisasian sosial ya. Nah kalau dulu kan Pak Jokowi terasa itu pengorganisasian sosial itu artinya ada kemandirian dari kelompok-kelompok masyarakat untuk mendukung Pak Jokowi. Nah, sekarang kan suasana itu belum terlihat saat ini ya.
apakah memang itu masih seperti bilang Pak Tarto masih ada waktu ya kan. 8 bulan lagi. Tapi dulu itu lebih dini. Sekarang jadi mungkin kata yang saya sebutkan tadi kan, Pak Ganjar ini beliau itu mungkin perlu memang paket wapresnya ini yang melengkapi bahwa mereka itu adalah pemimpin pilihan kita gitu. Nah, ya seperti itu ya. Jadi itu yang nanti mungkin kalau dulu kan Pak Jokowi siapapun wakilnya orang akan pilih Pak Jokowi. Iya, tidak perlu. Berarti faktor Pak Ganjar ini wakil sangat ini ya, sangat menjadi key person ya. Akan seperti itu saat ini. Tokoh kunci ya. Iya, melihat situasi hasil-hasil hasil survei ya, bukan hasil pemilu ya. Hasil survei. Itu yang kita lihat. Jadi memang ya saya yakin nih PDIP itu ya kalau dalam pengorganisasian kepartaian dan struktur rapi, hasilnya positif, sistemik ya, dan memang betul bisa memenangkan gitu kan. Tapi kan ini presiden, suaranya lebih besar 50% plus 1 ya. Karena kalaupun nanti ada 3 pasangan, ya kan kalau misalnya tidak cukup 50% plus 1 harus ada putaran kedua. Harus 50% plus 1. Jadi ini kan lebih ekstra. Pekerjaannya luar biasa ini secara berat ini untuk mendapatkan. Untuk pemilihan gubernur aja pun setengah mati, apalagi untuk jadi pilpres ya. Kalau gubernur itu kan untuk Sumatera Utara masih tetap berlaku seperti siapa yang memperoleh suara tertinggi. Kecuali DKI kan memang sama dengan pilpres. Mirip dia 50% plus 1. Saya kira itu jadi PDIP memang ya pelibatannya terhadap organisasi sosial bukan hanya partai-partai pendukung lainnya, tetapi itu saya kira menjadi perhatian ke depannya kan, karena saya kira masyarakat di Sumatera Utara ini kan unik juga ini ya. Nah, mereka ini kan susah untuk ditebak kemana hatinya gitu. Masyarakat Sumut itu kritis loh, secara politis. Kritis. Ini perjuangannya berat ya. Tapi justru dalam perjuangan yang berat itu diuji apanya kan? Ada satu solusinya dari segi keilmiahan teoretisi. Ada bagaimana social trust dibangun. Social trust ya. Itu ya, kepercayaan sosial, kepercayaan masyarakat. Itu yang perlu. Jadi memang ketika PDIP itu punya figur-figur yang bersih dan toladan, kemudian mereka punya kerja-kerja memang kerakyatan, itu dikedepankan, saya kira akan meningkatkan kepercayaan masyarakat Sumatera Utara khususnya ya. Meskipun ada variabel lain ya, variabel lain memang seperti disebut arsiran itu bisa mungkin variabel agama, bisa variabel kesukuan, bisa, tetapi saya kira social trust ini itu kalau ini bisa memang digunakan, dimapankan oleh timnya pemenangan Pak Ganjar ini, saya kira ya akan bisa memperoleh suara yang positif, yang bisa memenangkan Sumatera Utara, saya kira itu. Tapi saya pikir tahun 2004 pertarungannya pasti akan lebih sehat lah ya, lebih sehat, dan kemudian akan menguras pikiran dan tenaga juga, karena apple to apple ini pertandingannya gitu kan. Kalau 2019 kan ya polarisasi membuat kita nggak bisa bergerak kemana-mana kan gitu. Tapi pertarungan tahun 2024 ini memang apple to apple, dan betul-betul kayaknya memang PDI Perjuangan harus menguras semua potensi, kemampuan, skill, dan pengalaman-pengalaman politik yang memenangkan mereka dari pemilu ke pemilu. Seperti figur Pak Tarto ini penting sekali sekarang. Kalau dulu mungkin kan masih belum dilibatkan dalam hal pemikiran. Saya kira beliau saat ini dengan kapasitas sebagai anggota DPRD dan juga terdidik, saya kira kan beliau ini kan sangat cerdas sama dengan Pak Ganjar. Cerdas. Saya kira itu modal sosial ya. Modal sosial yang jangan-jangan modal sosial juga untuk tahun 2024. Jangan-jangan PDIP kan punya potensi mencalonkan ya kan. Sangat punya. Terima kasih atas waktunya Mas Tarto. Begitu banyak pencerahan yang kita dapatkan dan analisis-analisis juga yang mencerahkan dari Bang Henry. Kita bertemu kembali dalam podcast Cakap-Cakap Politik di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Oke. 1 jam juga bro. Berapa menit ya?
Hah? Hampir sejam. Ini lah kalau bicara politik.